Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Agni Moko, NIM 2017-0333 akan menjelaskan tentang e-payment system, tugas mata kuliah e-business dari Pak Arif Setiawan. Itu yang pertama, ini latar belakang. Banking is a sunset industry. Electronic banking is a sunrise industry. Mulai banyaknya e-payment, e-money, e-banking, dan sebagainya, apa semua ini? Perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer of money. Jenis layanan e-payment. Electronic banking bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses service bank biasa. Stored value system cards, uang baru, alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini adalah contoh-contoh e-payment. Yang pertama ini micropayment, Millicents, e-wallet, virtual wallet, EMV Electronic Purse, eCash, DigiCash, CyberCash, IKP, Electronic CQ, VSTC, FastFi Virtual, Smart Cash Base, e-payment, dan yang maraknya di Indonesia ini OVO dan Dana. OVO dan Dana ini termasuk dari bagian dari e-wallet. Ini adalah standar paper checks dari consumer yang membayar, kemudian akan membayar ke merchant. Setelah itu merchant akan menerima pembayaran dari merchant bank kan. Lalu consumer bank ini memberikan pembayaran ke merchant bank memberikan ke pembayaran ke penjual. Lalu ini si bank akan memberikan statement ke konsumen. Nah, ini untuk credit card transaction. Ini credit card transaction ini merupakan langsung pemotongan debit utang terlebih dahulu. Ini dari konsumen ke penjual akan menggunakan authorization system. Lalu konsumen card isu banking atau konsumen kartu banknya, kartu kreditnya itu akan di authorization system oleh merchant bank apakah masih bisa digunakan, tidak diblokir ataupun tidak ada luarsa. Kalau sudah di authorization system dan ternyata berhasil, maka pembayaran berhasil. Ini adalah payment gateway. Ini konsumen melakukan pembayaran, meminta pembayaran ke penjual, lalu penjual memberikan pembayaran ke konsumen. Ini lewat payment gateway. Jadi nanti saling meminta pembayaran. Lalu setelah konsumen memberikan pembayaran dari bank ke payment gateway, lalu payment gateway verifikasi, dan setelah diverifikasi itu berhasil, pembayaran uangnya akan diberikan ke penjual. Payment gateway di Indonesia ini contohnya commerce.net, www.commerce.net.id. Terus ini ada GPass, Internet Payment Acquiring Software, www.gpass.com. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia, belum banyak yang memiliki kartu kredit. Ya, ini belum banyak kasusnya karena pembuatannya juga lumayan susah, mulai dari minimal usia 21 tahun dan harus mempunyai gaji yang lumayan, 3 juta minimalnya. Untuk rata-rata juga yang kedua ini belum percaya kepada keamanannya karena masyarakat masih belum memahami cara sistem keamanannya dari kartu kredit ini. Yang ketiga ini belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Ini sih sudah ada dan kemungkinan juga sistemnya masih bisa dibobol juga bisa ini. Untuk kesimpulannya masih perlu ada e-payment yang non credit card. Untuk keamanan security, suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di network, host, application, pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi, enkripsi. Dengan kriptografi ini biasanya kan lebih bagus ini dari kepengamanan dari passwordnya itu mulai dari nama, dari huruf karakter dan juga angka. Untuk public key crypto system RSA SEC merupakan basis dari public key infrastruktur PKI.
e-commerce Google. PKM membutuhkan Certification Authority. Umumnya pengamanan di network menggunakan SSL. Panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Nah, kalau ini cuma keamanan passwordnya hanya angka doang atau cuma beberapa digit, 6 digit, itu sangat rendah sekali itu keamanannya. Ini untuk resultnya dari Cybercash, Credit and Check, PayNow, dari luar negeri Yahoo, Wallet Store Credit, Triple Choice Pay, Electronic Billing, ecash.net, www.internetcash.com, online checks. Untuk sistem pembayaran e-commerce, sistem pembayaran online, pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional. Ini seperti offline. Untuk yang kedua ini pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Sistem pihak ketiga third party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen perantara antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen, menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. PayPal. Sistem sertifikat melibatkan digital sebagai media yang menampilkan kartu kreditnya. Secure Electronic Transaction (SSL), Secure Socket Layer. Menggolongkan berdasarkan pembayaran. Yang pertama dengan menggunakan sistem prepaid tunai. Yang kedua bisa juga dengan postpaid kredit. Yang ketiga juga menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai data pada akunnya yang biasa disebut electronic token yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual beli. Contoh dari prepaid seperti micropayment dan juga e-cash. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua ini penggunaan micropayment dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Biasanya intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, ini kalau download ini kan kalau ada yang bayar kayak dari iTunes itu enak pakai PayPal atau apa itu. Kalau dari web. Yang keempat ini oleh karena itu pembayaran transaksi jenis memerlukan prosedur lain, di antaranya dengan menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 USD. Enak ini pakai PayPal ini. E-cash, digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital signature, dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private keys. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Nah, ini untuk gambar yang pertama, ini pemilik digital cash mengirim digital cash ke toko, lalu pembayaran ditagih dari bank, langsung digital cash dikeluarkan dari pemilik digital cash. Mekanisme kerja ini gambar satu, mekanisme kerja umum digital cash. Seorang pemilik digital cash menginstal sebuah cyber wallet sebuah komputer. Lalu si pemilik akan mengisi cyber walletnya dengan cara mengirim pesan ke bank. Lalu bank tersebut meminta permintaan untuk mengurangi jumlahnya, akan mentransfer dengan meminta mendiskusikan pesan dan kunci private bank, mengotentikasi pemilik dan pesan pemakai tanda tangan digital. Jika pesan sudah deskripsi dan otentikasi berhasil, maka bank membuat nomor seri, mengirim pesan, datangi tanda tangan bank, dan mengembalikan ke pemilik. Dengan demikian cyber wallet terisi yang sesuai yang diminta oleh pemilik. Jadi kayak itu, kalau semisal bank itu kan mempunyai aplikasi dari m-banking kayak MBCA ataupun BNI, mobile banking BNI, mereka itu sama-sama mempunyai dua tipe password. Yang pertama itu password untuk masuk aplikasi, yang kedua itu untuk password untuk transaksinya. Nah, ini cara kerja PayPal. Pembeli memilih bagaimana mereka hendak membayar. Nah, pembeli harus mempunyai itu balance dari PayPal ataupun saldo kredit. PayPal mengirim uang dengan aman. PayPal ini perantara. Lalu penjual memilih bagaimana dengan menggunakan dana. PayPal untuk pembeli, toko online di mana PayPal diterima ini ada eBay, Amazon, Sasa, Dell, Osims.
lalu memilih untuk membayar pakai PayPal ataupun credit card. Nah, semua credit card di Indonesia ataupun debit card itu diketahui oleh internasional. Maka ini PayPal solusinya. PayPal akan mengirim uang secara aman karena langsung kalau sudah terverifikasi pembayarannya, maka uang dari pembeli akan dikirimkan ke penjual dan penjual akan menerima dengan cepat uang dari eBay-nya. PayPal ini untuk penjual menerima pembayaran online dari eBay. eBay menerima metode pembayaran lokal dari PayPal Balance yang langsung dibayar dan aman, menerima uang dan pembeli menerima uang dan bayar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya Fahmi Agung Widiatmoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.